Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aida Rohidah, Kaila Islami Rasya, Muta Ali Fahri, Nida Variatun Nisa, dan Rizka Kaila. Nah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan apa itu definisi dan jenis-jenis pengangguran. Definisi dan tingkat. Pengangguran merupakan orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan sesuatu untuk usaha baru. Tingkat pengangguran di negara Indonesia sendiri, Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah pengangguran tertinggi di ASEAN, yaitu sebesar 5,2% per April 2024 dan menempati urutan ke-57 di dunia. Pertama, jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebab. Jadi, yang pertama ada pengangguran konjuktur. Pengangguran konjuktur itu pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Contohnya PHK besar-besaran saat terjadi krisis ekonomi. Yang kedua ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Contohnya ada peralihan perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Contohnya lulusan baru yang mencari pekerjaan atau pekerja yang berhenti untuk mencari kerja yang lebih baik. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi ketika pergantian musim. Contohnya pengangguran di sektor pertanian pada musim tidak tanam atau pekerja peristiwa di luar musim liburan. Pengangguran terselubung adalah terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal. Hal ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara pekerja dengan bakat atau kemampuannya. Contoh, banyak pekerja di usaha kecil yang sebenarnya dapat dikerjakan oleh lebih sedikit orang. Pengangguran berdasarkan nama waktu kerja. Pengangguran terbuka adalah ketika orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran ini bisa terjadi karena adanya ketidakcocokan dengan antara kesempatan kerja dengan dan latar belakang sekolahnya. Contohnya pengangguran yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkannya. Rumus untuk menghitung pengangguran terbuka adalah TPT sama dengan jumlah pengangguran kali 100% dibagi angkatan kerja. Terus kedua, setengah menganggur adalah situasi ketika orang bekerja tetapi tenaganya berkurang termanfaatkan diukur dari curahan jam kerja. Produktivitas kerja dan penghasilan yang diperoleh, contohnya pekerja paruh waktu yang ingin pekerjaan penuh waktu. Rumus untuk menghitung setengah menganggur adalah TSM sama dengan bekerja kurang dari 35 jam dikali 100% dibagi angkatan kerja. Pengangguran konjungtural adalah jenis pengangguran yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi atau perubahan siklus bisnis, seperti resesi atau penurunan permintaan barang dan jasa. Akibatnya, mereka bisa mengurangi tenaga kerja atau melakukan PHK yang menyebabkan peningkatan pengangguran. Sebaliknya, ketika ekonomi pulih, permintaan meningkat dan perusahaan mulai mempekerjakan kembali pekerja. Contoh studi kasus pengangguran konjungtural. 1. Studi kasus krisis keuangan global 2008. Pada tahun 2008 terjadi krisis keuangan global yang dipicu oleh masalah di sektor perumahan dan perbankan di Amerika Serikat. Dampak krisis ini menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan resesi global yang parah. Banyak perusahaan terutama di sektor manufaktur, konstruksi, dan keuangan menghadapi penurunan permintaan yang tajam, sehingga memaksa mereka untuk mengurangi jumlah karyawan. Dampak terhadap pasar tenaga kerja. 1. Pengurangan pekerja. 2. Pengangguran jangka panjang. 3. Pemilihan lambat. Faktor penyebab. 1. Penurunan permintaan. 2. Penurunan investasi. Solusi. 1. Kebijakan fiskal dan moneter. 2. Pelatihan ulang. Pengangguran struktural terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ini biasanya terjadi akibat perubahan struktural dalam ekonomi, seperti kemajuan teknologi, perubahan permintaan konsumen, atau relokasi industri. Studi kasus, dampak peralihan ke energi terbarukan di industri batubara. Latar belakangnya, dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara telah beralih dari energi berbasis fosil seperti batubara ke sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin. Peralihan ini terjadi karena kesadaran akan perubahan iklim dan kebutuhan untuk mengurangi emisi karbon. Akibatnya, permintaan untuk batubara menurun, menyebabkan banyak tambang batubara ditutup. Di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Australia, daerah-daerah yang sangat bergantung pada industri batubara mengalami dampak ekonomi yang signifikan. Dampak terhadap tenaga kerja yaitu yang pertama, PHK massal di industri batubara. Yang kedua, kesulitan mendapatkan pekerjaan baru. Yang ketiga, dampak regional.
Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang terjadi ketika seseorang sedang berada dalam masa transisi antara pekerjaan, baik karena mereka baru lulus sekolah dan mencari pekerjaan pertama, pindah dari satu kerjaan ke kerjaan lain, atau karena mereka memutuskan untuk berhenti mencari pekerjaan sementara waktu untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan keterampilan dan keinginan mereka. Contoh studi kasus pengangguran friksional ini yaitu lulusan baru yang sedang mencari pekerjaan. Di banyak negara setiap tahun ribuan ini mahasiswa lulus dari perguruan tinggi dan memasuki pasar kerja. Meskipun ada banyak pekerjaan yang tersedia, seringkali ada jeda waktu antara kelulusan dan saat mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Dampak terhadap pasar tenaga kerja ini yaitu pertama, pengangguran jangka pendek, yang kedua, pencarian pekerjaan yang cocok, yang ketiga, ketidaksesuaian informasi. Faktor penyebabnya ada: 1. Transisi alamiah di pasar tenaga kerja, 2. Kurangnya informasi tentang pasar kerja, ketiga, keinginan untuk meningkatkan karir. Ada solusinya: yang pertama, peningkatan akses informasi, kedua, pelatihan dan konseling karir, yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pencarian kerja. Pengangguran musiman adalah jenis pengangguran yang terjadi akibat fluktuasi dalam permintaan tenaga kerja pada waktu-waktu tertentu sepanjang tahun. Jenis pengangguran ini sering terjadi di industri yang bergantung pada musim, seperti pertanian, pariwisata, dan konstruksi. Studi kasus pengangguran musiman di industri pariwisata Bali. Latar belakangnya, Bali sebagai salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia dan dunia. Saat bergantung pada sektor pariwisata, ekonomi lokal Bali tumbuh pesat karena banyaknya wisatawan yang datang tiap tahunnya, terutama selama musim liburan, seperti liburan akhir tahun dan musim panas. Namun, ketika musim sepi, tiba banyak hotel, restoran, dan tempat wisata mengalami penurunan jumlah pengunjung yang signifikan. Dampak terhadap pasar tenaga kerjanya yaitu: yang pertama, PHK sementara di musim sepi. Yang kedua, pendapatan yang tidak stabil. Yang ketiga, kesulitan mendapatkan pekerjaan alternatif. Faktor penyebabnya: yang pertama, sifat industri pariwisata yang bergantung pada musim. Yang kedua, keterbatasan permintaan sepanjang tahun. Yang ketiga, kecenderungan pekerjaan paruh waktu atau kontrak. Nama Kakak siapa? Fahmi Aksan, Asal sekolah mana? SMK Negeri 1 Kota Tangerang. Saya mau tanya, apakah dampak sosial dari pengangguran terbuka dalam masyarakat? Dampak sosial dari pengangguran terbuka dalam masyarakat itu cukup luas, yaitu pertama, penurunan kesejahteraan ekonomi, kedua, keretakan sosial, dan ketiga, ketegangan keluarga. Yang kedua, apa contoh sektor industri yang paling banyak mengalami pengangguran terbuka? Sektor industri yang paling banyak mengalami pengangguran terbuka yaitu manufaktur tradisional dan pertanian. Yang ketiga, bagaimana pengangguran terbuka mempengaruhi generasi muda dalam mencari pekerjaan? Pengangguran terbuka sangat mempengaruhi generasi muda, terutama yang baru memasuki pasar kerja. Contohnya itu tertunda karir, frustasi dan kehilangan motivasi, dan ketiga, meningkatnya ketergantungan pada orang tua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Rohida dan saya bersama narasumber saya yaitu Nama saya Febni. Salam kenal Kak Febni. Kenal juga. Oke, kalau boleh tahu Kak Febni ini lulusan mana dan jurusan apa? Saya lulusan dari UIN Jakarta dan jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Oke, Kak Febni ini saat ini bekerja sebagai apa sih? Saat ini saya bekerja sebagai guru les privat. Oke, guru les privat ini hanya kerja sampingan atau kerja tetap? Sejauh ini pekerjaannya masih tetap ya. Oke, kalau misalnya les privat ini tuh paling lama berapa jam sih? 1,5 jam atau 2 jam. Oke, 1,5 jam atau 2 jam ya. Iya. Selain ngajar les privat ini ada pekerjaan lain gak sih? Gak ada sih Kak, cuman guru les privat saja. Oke, Kak Febni ini mau nggak sih atau kayak kepikiran untuk bekerja di tempat lain yang pekerjaannya itu lebih penuh waktunya? Mau sih sebagai guru TK tetap supaya bisa memenuhi kebutuhan saya gitu. Oh, contohnya mau TK di mana gitu? Oh, di TK internasional, soalnya kan gajinya lumayan besar ya. Oke. Di Montessori atau enggak High School yang di Bintaro. Oke. Untuk gaji saat ini sebagai les privat, apakah mencukupi untuk kebutuhan kakak sehari-hari? Dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan sih enggak ya Kak, tapi saya bisa pakai uang jajan saya sendiri, jadi saya nggak perlu minta ke orang tua gitu. Oke. Jadi selain les privat ini kakak tuh nggak ngisi kekosongan kakak dengan pekerjaan yang lain ya? Nggak ada, cuma les privat saja. Oke Kak, kalau begitu cukup sekian, segitu aja sih Kak pertanyaan dari saya. Cukup sekian ya Kak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulang-ulang wassalamualaikum. Oke, teman-teman, cukup sekian wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengangguran terselubung adalah jenis pengangguran yang terjadi ketika seorang sebenarnya bekerja tetapi kontribusinya terhadap produk atau ekonomi sangat minim atau bahkan tidak diperlukan. Contoh studi kasus pengangguran terselubung di sektor pertanian
banyaknya bekerja di sektor pertanian, terutama di daerah pedesaan. Namun sektor pertanian di India seringkali mengalami masalah produktivitas yang rendah dan kurangnya modernisasi. Banyak keluarga di pedesaan yang bekerja di lahan pertanian yang kecil, di mana lebih banyak anggota keluarga yang terlibat dalam aktivitas pertanian. Dampaknya, yang pertama, produktivitas rendah. 2. Tidak diperlukan semua pendapatan yang rendah. Faktor penyebab: 1. Kurangnya modernisasi di sektor pertanian. 2. Keterbatasan kesempatan kerja di sektor lain. 3. Lahan pertanian yang terlalu kecil. Solusi: 1. Modernisasi pertanian. 2. Diversifikasi ekonomi di daerah pedesaan. 3. Pelatih ulang dan pendidikan. 4. Pembagian lahan yang lebih efisien.